Halo teman-teman, selamat datang di kelas Desain System. Ini adalah introduction terkait desain sistem dan sesuai dengan overview kelas sebelumnya, kita akan belajar banyak hal terkait desain sistem ya teman-teman, dari mulai konsep sampai dengan implementasi desain sistem kepada desain hi-fi. Nah, sebenarnya desain sistem itu apa sih? Jadi desain sistem kurang lebih adalah kumpulan pedoman, prinsip, elemen desain yang digunakan untuk membangun dan menjaga konsistensi. Jadi sebenarnya desain sistem ini dibangun untuk menjaga konsistensi dari sebuah aplikasi. Teman-teman bisa lihat ya beberapa aplikasi yang mungkin teman-teman juga sering pakai, itu desainnya semua konsisten, mulai dari tombol, terus juga tipografi, ukuran teks, sampai dengan gambarnya itu semuanya konsisten. Dan ini sangat enak sekali ya teman-teman ketika dipakai. Sehingga teman-teman itu nggak bingung lagi nih, mana tombol aksi, mana tombol download, mana tombol untuk submit, dan lain sebagainya. Itu udah nggak perlu bingung-bingung lagi. Nah, karena ini ada desain sistem teman-teman. Sebenarnya yang pertama adalah analogi terkait desain sistem itu seperti apa sih? Kalau saya bisa memvisualkan desain sistem itu kurang lebih seperti Lego teman-teman ya, yang ada di sini. Dan desain kita adalah yang sebelah kanan. Ya, jadi sebenarnya desain sistem adalah kumpulan dari banyaknya Lego yang mungkin teman-teman sudah buatkan. Mungkin ada Lego yang bentuknya segitiga, terus ada yang square, ada juga yang persegi panjang, ada yang bulat, ada yang bentuk bendera, ada yang bentuk atap, terus ada juga yang pipih, tebal, tinggi, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah desain sistemnya teman-teman. Terus desain hi-fi-nya yang mana? Desain hi-fi-nya adalah yang ini. Teman-teman bisa bikin pagar dari Lego yang teman-teman buat untuk menyesuaikan pagarnya dari tinggi, terus bentuk, dan lain sebagainya. Terus juga teman-teman bisa bikin atap, bisa bikin tembok, bisa bikin pintu, sampai dengan ketika teman-teman mau bikin istananya lebih besar dari sebelumnya, karena mungkin figurnya udah banyak banget, yang pakai udah banyak banget, desainnya perlu diperubah. Nah, teman-teman harus menggunakan desain sistem supaya desainnya ini akan menjadi konsisten. Nah, lalu yang kedua adalah tingkat penggunaan produk. Jadi kalau misalkan kita udah pakai desain sistem, penggunaan produk kita akan lebih banyak teman-teman ya, karena rasa nyaman, rasa kepemilikan, dan desainnya tuh udah kita banget gitu. Kebanyakan seperti itu. Jadi sehingga dari sini desain sistem sangat penting. Nah, lalu yang ketiga, dan ini yang paling penting karena kita akan berhubungan dengan banyak stakeholder, bahwa dengan adanya desain sistem, InVision pada tahun 2020 itu bisa meningkatkan efisiensi tim desain hingga 52%. Jadi, di sini sebenarnya desain sistem sangat berpengaruh penting teman-teman, karena kalau dilihat nanti teman-teman akan nyoba juga sendiri, itu kita tinggal drop and drag dari komponen yang udah kita buat, sehingga itu sangat efisien karena kita nggak perlu ngitung lagi, kita nggak perlu bikin button lagi, kita nggak perlu bikin card lagi, kita nggak perlu bikin field lagi, sehingga apapun yang kita butuhkan sebenarnya sudah ada di desain sistem gitu ya. Nah, 60% responden juga menyatakan bahwa nggak pakai desain sistem itu bisa menghambat tim. Jadi efisiensinya terhambat, dengan pengembang juga terhambat karena komponennya bisa jadi warnanya mungkin hexa primary-nya udah beda gitu ya. Terus besar buttonnya, panjang buttonnya, tingginya juga beda. Nah, sehingga ini akan memperlambat teman-teman. Dengan adanya desain sistem, semua ini akan dipermudah. Oke ya. Jadi teman-teman akan mendapatkan ilmu itu yang sangat penting dalam karir teman-teman di bidang UI UX design. Tadi untuk secara umum ya, sekarang kita udah masuk ke secara khusus. Misalkan untuk kolaborasi tim, karena kan kalau UI UX designer pasti berhubungan dengan banyak stakeholder ya. Salah satunya adalah dengan front-end developer. Kadang-kadang kita kalau di TikTok atau segala macam itu musuhan ya dengan front-end developer ya, padahal enggak. Ya, harusnya kita berteman. Nah, dengan adanya desain sistem ini, kita lebih mudah untuk kolaborasi dengan front-end developer gitu ya. Jadi mulai dari konsistensi hasil desain, terus mempercepat kerja UI design dan juga developernya karena semuanya sudah terdefinisi gitu ya. Terus yang ketiga, dapat mengakomodir kebutuhan produk desain di masa depan. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa kadang-kadang ada beberapa produk itu pertama punya satu services, nanti punya 100 services. Nah, itu dia desainnya semuanya sama karena pakai satu desain sistem yang sama gitu teman-teman. Nah,
Ini adalah jenis desain sistem. Yang pertama kita mulai dari subatomik. Jadi subatomik ini adalah sesuatu yang paling kecil ya teman-teman. Mulai dari tipografi, shadow, color palette, spacing, ini yang paling kecil. Nah nanti naik ke atom. Atom itu input labels. Nah nanti tipografi ini akan masuk ke input labelsnya. Terus misalkan color palette dan spacing masuk ke sini dan masuk ke button. Untuk molekul sendiri adalah penyatuan antara atom dengan subatomik ya. Jadi atom input labels dengan field, nah ada di sini. Terus kalau organism itu udah antara molekul dengan atom, jadi digabungkan. Misalkan molekulnya ngambil yang ini, taruh sini ya. Ini juga molekul, lalu satu lagi di sini atom. Nah template itu sudah bentuknya dari organism. Diambilnya ini loh template-nya gitu ya. Terus pages itu udah jadi. Ini contoh dari desain sistem teman-teman. Kita lihat ya. Ini saya ambil dari Dribble 3. Kita lihat di sini ada icon-icon, pengelolaan icon, terus pengelolaan avatar, ada juga pengelolaan warna, terus di sini ada pengelolaan button, di sini ada pengelolaan tipografi. Ini udah masuknya udah template ya. Terus ini juga udah template, ini juga udah template. Tadi ada organism. Nah ini subatom, ini atom, ini subatom, ini masuknya atom gitu ya. Terus ini udah beda nih, ini udah molekul gitu ya. Sampai dengan template semuanya ada di sini teman-teman. Nah, yang ini akan kita buat setelah materi ini teman-teman. Sehingga teman-teman pastikan jangan di-skip untuk materinya ya. Nah oke teman-teman, silahkan habis ini langsung belajar di materi kedua ya. Thank you.